pendidikan dan kesehatan. Itu yang akan menentukan kualitas Indonesia Emas 2045 seperti apa. Oke. Apakah manusia masyarakatnya itu pendidikannya mediocre gitu ya. Banyak kan mungkin tidak lulus S1 bahkan mungkin S2 lebih jarang gitu. Atau sebaliknya. Sehat itu murah. Ketika kita mulai mengalami gangguan kesehatan itu jadi mahal gitu loh. Halo sahabat Sila, selamat datang di Sila Turasa, setiap cerita istimewa. Kembali bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini sangat terhormat sekali kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Hari ini kita juga akan membahas sebuah topik yang mungkin akan membawa kita nostalgia. Ya, yang sangat relevan untuk kita bicarakan hari ini yaitu adalah perkembangan bisnis kesehatan pasca COVID-19. Nah, dan kita sangat beruntung karena telah kedatangan seorang tokoh yang berpengalaman di bidang ini, yaitu Bapak Iman Pambagio. Tepuk tangan. Welcome Pak. Terima kasih Mas Reda. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini. Bapak, beliau ya, beliau ini adalah Presiden Director dari Intibios Clinic Lab and Pharmacy, ya Pak. Dan tokoh yang berpengaruh dalam perdagangan internasional. Wow, ya. Karena ini ada banyak histori sebenarnya yang sangat unik dari Pak Iman dan saya ingin belajar banyak nih Pak sebagai panutanku nanti nih Pak. Oh. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wah sehat sekali, segar sekali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita mau ngajak Bapak ngeteh. Boleh izin Bapak, ini ada menu tehnya. Silakan kira-kira mau pesan teh apa gitu. Ya. Saya sempat lihat-lihat beberapa pilihan yang sangat banyak dari Sila Teh ini. Mungkin saya tertarik dengan teh satu ini, Kasmaran. Kasmaran. Oke. Tapi mungkin Mas Reda bisa jelaskan kenapa dinamakan Kasmaran. Apakah ini ada unsurnya? Gitu. Ada unsurnya Kasmaran. Wah, aduh, kok di sidang nih kayaknya. Kalau Kasmaran sebenarnya jadi Sila Pak. Jadi kan kita selalu kita ini sebenarnya bukan menjual teh, kita menjual experience, kita menjual cerita sebenarnya bahwa apa yang kita makan dan minum atau kita nikmati sehari-hari itu nggak cuma sekedar apa yang di hadapan mata, bukan cuma dirasa tapi dirasa. Ya. Nah, tapi rasa itu baru bisa sampai kalau kita cerita. Nah, ini juga jadi silaturasa sebenarnya. Jadi filosofi dari silaturasa ini hadir. Makanya kita ngobrol sambil ngeteh. Nah, Kasmaran ini tentang teh yang akan membawa kita kembali seperti merasa happy, senang, bawanya moodnya positif. Exciting lagi, seperti lagi Kasmaran, exciting. Kasmaran bisa dengan apa saja ya Pak ya, misalnya bisa dengan pasangan, bisa dengan relasi, bisa dengan pekerjaan juga bisa. Betul. Kasmaran Pak gitu. Jadi excitementnya yang kita mau bawa gitu. Dan makanya kita ada beberapa bahan di sana seperti green tea, pandan, bunga, macam-macam supaya menghidupkan suasana tadi. Filosofinya sama-sama Intibios sebetulnya. Wah, ini mantap nih. Baru kita akan langsung tanya filosofi dari Intibiosnya ini. Personal experience ya. Jadi nggak cuman sekedar produk dan servisnya, lebih dalam dari itu lebih dalam dari itu. Mari kita kupas lebih dalam. Kalau gitu Bapak tadi dengan teh Kasmaran, saya dengan teh Stay Fit ya guys, ya. Oke, Stay Fit Pak. Stay Fit. Kalau Stay Fit itu seperti macam doa. Nah, ini cocok juga Pak. Jadi Stay Fit itu kita rancang produknya pas di saat COVID. Ketika kafe kan kita kan biasanya supply ke kafe. Yeah. Kita istilahnya B2B konsepnya sebenarnya. Kita memang supply ke kafe supaya kafe bisa menyajikan ini teh yang spesial ini. Nah, pas saat COVID semua kafe tutup. Gitu. Dan akhirnya
wah kita nggak ada pemasukan ibaratnya ya, dan kita mikir apa sih yang kira-kira kita harus lakukan supaya tetap survive, dan akhirnya kita munculkan varian yang support dari kondisi waktu itu. Yaitu adalah imunitas yang dibutuhkan, sehingga kita cari ternyata empon gitu ya, jahe, serai itu jadi primadona saat itu. Akhirnya kita bikin blend namanya Stay Fit gitu. Dan kita sumbangkan juga ke rumah sakit waktu itu. Yes. Itu supaya bisa relevan juga di kondisi itu. So doing business tapi juga tidak lupa tanggung jawab sosialnya. Yes. Sebenarnya itu saya nggak mau terlalu banyak obrolan tentang sila, karena pasti di Bapak ini saya akan banyak belajar. Karena menarik Pak. Tadi sempat Bapak bilang Intibios personal experience. Boleh saya masuk ke sana ya? Boleh. Sebelum masuk ke sana, teman-teman mesti tahu dulu apa itu Intibios, ya. Boleh Pak, silakan diceritakan apa sih itu Intibios? Intibios ini adalah jaringan lab, klinik, dan farmasi. Dibentuk pada tanggal 17 Juli 2020. Waktu itu dibentuk Intibios tidak sepenuhnya main di klinik, tapi lebih di lab. Karena saat itu sedang maraknya COVID-19 dan ownernya ini terpanggil untuk membantu pemerintah mengidentifikasi seberapa luas sebaran ini. Karena dengan begitu pemerintah juga bisa menyusun rencana penanggulangannya dengan lebih tepat. Jadi petanya itu harus jelas dulu ya. Dan pada saat itu memang salah satu yang dicoba oleh Intibios adalah menurunkan biaya untuk melakukan tes. Jadi saya ingat saya sendiri waktu itu bulan-bulan pertama COVID, tes di sebuah rumah sakit yang tidak perlu saya sebutkan di sini tentunya, itu 1,2 juta. Ya. Oh iya, awal-awal itu kan di saat baru masuk itu mahal semua ya Pak. Ya, dan sticknya panjang gitu kayak chopstick masuk sampai ke ujung situ. Pokoknya menyakitkan sekali. Belajar dari itu, ownernya itu berpikir, you do something gitu. Sehingga pada peaknya sekitar tahun akhir 2021 itu sekitar lebih dari 30 outlet yang kita punya, termasuk yang kita buka di rumah, di perumahan, tapi juga di kontainer-kontainer yang 20 sampai 40 feet. Untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang memerlukan tes COVID. Kita nih mau menahan penyebaran lebih lanjut, kita harus tahu petanya gitu. Pemetaannya Pak, mapping ya. Sip, ngerti. Jadi dari sana berangkat Intibios, kemudian masuk tahun 2022, COVID sudah mulai menurun. Kita harus berpikir cerdas kan. Tidak hanya kerja keras tapi juga mikir keras gitu ya. Ini sudah kita bangun gitu ya. Berbagai peralatan juga sudah kita dapatkan gitu. Tahun 2022 kira-kira kurang lebih ya, kita melakukan transformasi dari fokus utamanya pada lab menjadi jaringan lab, klinik, dan farmasi. Lab, klinik, dan farmasi. Awalnya cuma lab, awalnya lab test ya. Begitulah perjalanannya kira-kira. Wah. Ini yang juga saya nggak sempat awalnya juga sempat kepikiran bagaimana nanti jadinya kalau misalkan COVID-19 berakhir. Yang mohon maaf ya Pak, waktu itu saya mikir sebagai konsumen nih Pak. Wah ini bisnis swap ini, jadinya saya mikirnya itu bisnis swap ya Pak. Jadi orang kan akhirnya beberapa lab itu banyak banget lah mereknya segala macam gitu. Wah ini di bisnis musiman nih kayaknya gitu. Tapi ternyata afternya yang harus dipikirkan juga supaya itu tidak menjadi musiman, jadi bisnis yang berkelanjutan. Nah ini mungkin yang akan dilakukan oleh Intibios ya. Kurang lebih begitu. Begitu. Saya boleh dielaborate. Saya elaborate mungkin ya. Jadi bahkan sampai sekarang pun, sampai hari ini Intibios masih menerima permintaan masyarakat untuk melakukan swab. Karena every now and then itu masih ada loh COVID sebetulnya. COVID-19 masih ada. Cuma mungkin severity-nya tidak seperti dulu. Karena sebagian sudah terbangun imunnya kan. Karena begitu kita kena, sebetulnya badan kita terus mulai membangun imunitas terhadap virus yang sama.
Oke. Tapi nevertheless tetap ditemukan kasus-kasus. Masih ada Pak? Masih ada. Jadi tidak seramai dulu ya. Tapi tidak seramai dulu, iya. Tapi Ya. saya pernah dengar beberapa COVID-19 ditemukan lagi, tapi kasusnya memang nggak banyak ya Pak Betul. ya? Gitu. Oh oke. Dan beberapa masih terima untuk itu. Ya, dan kita ya tentu saja kita melebarkan layanan kesehatan, termasuk vaksinasi untuk meningitis bagi mereka yang mau umroh atau naik haji, atau yang lain lah, vitamin C misalnya. Berarti total layanan medical check up kali ya, kalau saya boleh. Iya, bisa dikatakan demikian. Oke. Meskipun klinik kita masing-masing punya specialty, quote unquote ya. Iya. Seperti Hang Tuah itu cukup lengkap. Ada dokter gigi dan dokter giginya dokter gigi apa ya? Dari estetikanya itu loh. Estetik. Jadi, yes. Estetik lagi dokter gigi estetik ya. Lagi banyak juga peminatnya Pak itu. Oh ya. Iya. Saya malah jauh-jauh dari sana. Kalau saya personally, saya ada loh Pak pakai layanan estetik dental gitu. Oh gitu. Saya pakai apa namanya itu salah satu produk namanya aligner. I see. Yang dari bisa lepas pasang gitu. Oh oke. Saya pakai masih sampai sekarang. Oke. Jadi kayaknya itu juga cukup menarik. Nah tapi yang saya ingin bahas sebelum masuk ke sana, ketika Bapak melihat ini Intibios dari lab menjadi tambahan nih klinik dan farmasi, perubahan apa sebenarnya yang terlihat di sektor kesehatan setelah COVID-19 ini Pak? Oke. Yang kita observasi terutama adalah kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan. Setuju. Okay. Jadi betapa sebuah penyakit yang tadinya dianggap mungkin tidak perlu dikhawatirkan ternyata menyebar tidak saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Yes. Dan menyebabkan disruption di global value chains. Jadi dampak ekonominya juga luar biasa. Kita bicara di Indonesia, dampak di Indonesia juga luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan lain-lain. Itu semua membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting menjaga kesehatan. Dan ini yang kita juga selalu ingatkan dari media-media kita, IG khususnya, untuk mengingatkan masyarakat untuk jaga kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan yang paling efektif adalah secara rutin melakukan general check up. Ya. Dan apa yang kita coba tawarkan adalah sebuah klinik untuk melakukan check up di mana klinik ini lebih welcoming, cozy kesannya. Tidak seperti masuk ke, kalau zaman dulu mungkin kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas kayaknya takut gitu ya. Kita ingin menciptakan a sense gitu bahwa cek kesehatan, even berobat itu fun. Gitu. Jadi kita bangun personal experience setiap mereka yang datang bahwa mengecek kesehatan tidak saja perlu tapi sekarang bisa fun, enjoyable gitu loh. Jadi kita juga terus mendidik dan melatih frontliner kita untuk bisa ramah, senyum, gitu ya. Tanggap sasmito kalau orang bilang Jawa ya. Begitu masuk langsung tanya Bapak perlu apa, Ibu perlu apa yang bisa kami bantu gitu ya. Jadi lebih seperti memperlakukan anggota masyarakat yang datang ke kita sebagai bagian dari keluarga kita. Kita jaga relasinya dan seterusnya. Jadi kita ingin menciptakan new experience in this sector. Jadi gak cuman sekedar produk atau servisnya, tapi total pengalamannya sudah dibangun dari konsumen atau calon bukan konsumen tapi klien atau pasien untuk datang sudah melihat dapat menangkap value dari Intibios tadi, experience-nya, keramahannya, fun-nya tapi mungkin lebih saya setuju sih Pak, karena personally saya juga masih takut datang ke rumah sakit Pak. Walaupun sebenarnya saya bisa lihat sudah mulai diubah, tapi yang diubah itu sebenarnya lebih ke lebih bersih aja sih, lebih megah aja sih. Tapi suasana ketika masuk rumah sakit, personally kalau saya Pak masih kayak khawatir, masih kayak nanti gue akan ditemukan sakit apa ya gitu.
Itu yang membuat saya selalu rasa khawatir kalau masuk rumah sakit. Saya sendiri juga merasa begitu. Karena ada anggota keluarga saya yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit ya. Kita tidak menyediakan rawat inap soalnya. Harus masuk ke rumah sakit dan kesannya sama. Crowded, banyak orang, sana sini mungkin pengantarnya ya. Keluarganya ada yang batuk, ada yang pilek-pilek. Waduh ini sarana yang sangat efektif untuk menularkan lagi. Dan sekarang kita bicara mengenai monkeypox. Iya lagi Pak, monkeypox itu scary. That's scary. Mau naik ke lift di rumah sakit, mau pegang tombolnya aja ragu-ragu kan. Ini disentuh siapa? Berapa ratus orang hari ini disentuh nih gitu. Iya. Atau pegang gagang pintu mau buka ruang rawat inapnya. Ini udah berapa banyak yang pegang gagang pintu ini. Jadi istilahnya khawatir, mungkin berlebihan ya. Iya. Tapi itulah kesan yang didapat. Itu hawa apa lah istilahnya Pak ya? Nuans yang akhirnya. Nuansnya, ambience-nya ya. Kok kayaknya agak menakutkan. Agak menakutkan, ya. Mencekam rasanya. Iya, saya merasakan itu masih gitu. Ya. Mungkin gak tahu nih nanti Intibios ke depannya apakah akan seperti apa ya? Saya masih juga gak punya ide tuh kira-kira. Gak punya bayangan bahwa emang bisa ya rumah sakit dibuat sesuatu yang bukan tadi yang tidak mencekam gitu. Karena gini, selalu kesannya sakit sedih gitu Pak. Sakit selalu kesannya pasti ya sedih ya, karena mungkin lebih dekat dengan ke arah ketiadaan gitu kan. Tapi maksud saya adalah kenapa nggak namanya rumah sehat gitu loh Pak. Kalau rumah sehat itu kan di mana tempat kita mencari kesehatan. Kalau sakit di mana tempat kita berkumpul karena sakit gitu loh Pak. Ya karena itu kita pakainya nama klinik, lab dan farmasi. Iya kan namanya bukan rumah sakit ya. Betul. Kesan yang terbangun otomatis seperti itu. Iya. Tadi kayak pusat penyakit gitu lah. Iya kan kalau misalnya kita bilang rumah sakit jadi kayak pusat penyakit. Kalau rumah sehat ya pusat sehat gitu loh. Dan tapi ada tren yang sekarang masih saya observasi, mungkin terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sekarang untuk medical check up terutama corporate ya, itu sekarang lebih memilih ke klinik-klinik model kita seperti Intibios. Karena ya itu barangkali ada upaya untuk sedikit mengerem terbentuknya ke crowds gitu ya. Iya. Dan juga sekarang dengan adanya BPJS kan semua ingin mendapatkan pelayanan. Jadi mungkin sama-sama saling ngerti lah ya, untuk di spread lah. Tidak semua MCU, medical check up itu harus ke rumah sakit misalnya. Tapi bisa dilakukan di klinik dan itu in term of quality sama sebetulnya. Karena kita juga punya kerjasama dengan berbagai rumah sakit, berbagai sesama klinik yang lain, lab yang lain, kita punya jaringan-jaringan itu. Iya. Saya melihat bayangan sih ke depan kayaknya memang saya nggak tahu nih Pak. Ini disebutnya bisnis kesehatan atau industri kesehatan. Saya pengen tanya juga tuh sama Bapak karena mohon izin nih Pak, kan diberikan CV Bapak dan ternyata Bapak tuh sebenarnya tidak fundamentalnya bukan di kesehatan atau bukan dokter atau juga bukan tenaga kesehatan, karena saya lihat lebih banyak di perdagangan gitu. Ini saya mau nanya di agak lucu tuh. Izin nih Pak ya. Iya, oke. Kenapa Pak dari perdagangan terus lari ke industri kesehatan? Pertanyaannya, apakah kesehatan ini diperdagangkan? You say it. Mungkin agak beda ya saya melihatnya. Gini. Kebetulan saya dapat pengalaman cukup banyak sebagai Chief Negotiator Indonesia untuk urusan perdagangan. Tidak hanya bilateral tapi juga multi party. Bahkan yang terakhir saya menyelesaikan sebuah perundingan yang melibatkan 15 negara. Termasuk yang terkenal cukup susah dinegosiasikan negaranya ya, pejabat-pejabatnya. Saya dealing dengan manusia, dengan karakter, gitu ya. Jadi saya sangat dekat melihat bagaimana kehidupan seseorang itu tumbuh berkembang dan akhirnya selesai, gitu ya.
Mungkin dari sana saya punya minat untuk memperhatikan masyarakat, terutama generasi muda ya. Buat saya, generasi tua seperti saya itu banyak bikin salah gitu loh. Oke. Jadi belajarlah dari generasi yang tua, belajar untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Gitu ya. Dan ini cerita pengalaman Ulip, sangat pribadi sebetulnya. Kerja itu dengan passion itu akan membutuhkan energi, daya tahan, tentunya kesehatan yang optimal, yang prima. Otherwise setengah-setengah gitu ya. Yeah. Saya ingat beberapa kali memimpin perundingan, biasanya jalan 4 hari atau sampai 6 hari. Saya pimpin, banyak perbedaan posisi, ribut sana sini. Selesai sore, kita break untuk lanjutkan besok. Biasanya saya kembali ke kamar, itu mikir, berat sekali ini ya gitu ya. Dan satu yang mendorong saya tetap bersemangat selalu adalah bahwa apa yang saya lakukan ini untuk generasi-generasi yang akan datang, yang akan mengambil manfaatnya, gitu, benefitnya. Nah, belakangan saya juga melihat, tapi generasi yang berikutnya harus lebih sehat dong, lebih smart, lebih cerdas dari angkatan saya gitu ya, atau babe gue gitu. Angkatan kolonial begini kan. Jadi disitulah saya tertarik. Saya ditawari untuk bisa memimpin Intibios, mengembangkan, why not? Gitu ya. Dan ini saya pikir saya masuk itu bukan dari aspek bisnisnya, tapi lebih kepada mungkin keinginan saya untuk menyumbangkan sesuatu. Ya mungkin sambil jalankan perusahaan, tapi lebih dari itu untuk memberikan manfaat barangkali ya, kepada lebih banyak masyarakat. Ingat kita ini sedang dalam masa bonus demografik. Antara tahun 2030 sampai 2035 itu selesai. Kalau itu lewat, kita akan terperangkap dalam apa yang disebut middle income trap. Gak bisa menjadi negara maju. Betapa beratnya tugas pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat itu bisa lebih produktif. Kalau untuk bisa lebih produktif kan syaratnya 2. Pendidikan baik, kesehatan juga baik. Bagaimana mau bisa dapat pendidikan yang baik kalau kesehatannya amburadul? Bagaimana akan mendapatkan kesehatan yang baik kalau pendidikannya tidak nyandak, istilahnya bahasa Jawa. Jadi ini dua hal yang menurut saya menghantui tanda kutip masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, sehingga melalui Intibios lagi, kembali ke Intibios, saya dorong teman-teman untuk let's do something gitu loh. Kita perlu hidup hari ini, tapi jangan lupa kita punya tugas untuk masa depan. Mungkin bukan kita, tapi mungkin anak cucu kita. Jadi gitu sih saya melihat Intibios ya. Tapi mungkin mungkin teman yang lain punya pandangan lain yang juga justified gitu ya. Setiap orang punya perspektif, sudut pandang masing-masing. Keren. Put tangan dong buat Pak Iman. Saya mendengar langsung merinding Pak. Jadi kayak maksudnya kayak nggak cuma sekedar, maaf tadi saya menanyakannya kayak kesehatan diperdagangkan dan segala macam. Tapi intinya somehow bisnis is business, our vision is our vision. Kita punya misi dan bisnis dan visi atau misi baru bisa akan tercapai kalau bisnisnya sustain. Membuat bisnisnya sustain bisnisnya mesti bagus gitu. Jadi nggak harus dipertentangkan ya Pak harusnya ya. Dan in paralel kita kan menyediakan lapangan kerja juga. Setuju. Ya kalau semua kesehatannya gratis, maksudnya orang mungkin ini menarik Pak. Saya agak kepotong. Waktu itu saya pernah bikin workshop tentang teh gratis, tapi nggak didengar Pak. Bahkan saya bagi-bagi kaos di saat itu. Bener Pak, didengar Pak. Gitu. Tapi ketika giliran saya bikin workshop dan harganya lumayan, daftar tuh Pak, orang. Dan saya didengar dengan baik Pak. So ketika semuanya kayak mudah, gratis, cheap, itu kayak kita less appreciate jadinya Pak. Mungkin itu juga saya izin jawabnya seperti itu kalau saya dapat insight. Saya cenderung mencoba membalikkannya. Tren yang kita amati hari ini belum tentu menurut saya ya. Itu sesuai dengan hati nurani.
it should not be that way gitu loh. Jadi kadang-kadang kan sebuah gerakan, sebuah tren itu dianggap sesuatu yang bisa diterima, padahal sebetulnya it should not be that way gitu ya. Itu bukan nilai-nilai bangsa kita, itu bukan didikan agama kita gitu. Tapi karena begitu banyak orang akhirnya replicate itu sesuatu yang tidak pas menjadi dianggap umum, dan yang tidak ikut malah dianggap aneh gitu. Saya stand ready to say A ketika 1 juta orang bilang B. That's me. Prinsip be yourself. Be yourself. Ya nggak salah sih mereka yang ikut-ikut tren itu. That's fine. Mereka harus nikmati hidup dong. Gitu. Iya. Tapi ada nilai-nilai di mana buat saya mungkin harus berbeda gitu. Ya. Tergantung kita punya prinsipnya ya. Mau kemana. Sepanjang kita tidak nginjek-nginjek orang juga. Oke. Wah ini kayaknya obrolannya mesti sangat dalam nih. Boleh kita ngeteh dulu Pak. Silakan diambil tehnya. Ini di sana Pak. Ya. Silakan boleh diangkat. Ya. Yes. Biar kita sambil nemenin Pak. Supaya excitementnya masih kuat. Oke. Kalau saya nuangnya gini. Ya. Gitu. Ini nuangnya nggak seperti kopi ya, kadang-kadang diputar gitu. Iya, pas bikin tadi ya. Oh gitu. Oke, silakan dinikmati tehnya. Saya juga menikmati obrolan ini dengan. Tapi kalau misalkan di kondisi sekarang, menurut Bapak, apakah Indonesia punya kesiapan yang cukup untuk kesehatan di masa depan? Apa kita sudah siap gitu untuk bikin generasi emas 2045 di sektor kesehatan? Buat saya harus. Bukan ditanya siap atau nggak siap, tapi harus ya. Harus. Kita harus membuat diri kita siap. Kalau sekarang ditanya siap atau tidak siap, kalau saya jawab tidak siap, so what next? So what gitu. Iya. Jadi kalau ditanya kita siap nggak sih? Let's make it happen gitu. Iya. Itu yang menurut saya sikap yang perlu kita tumbuhkan ya. Yeah. Banyak kekurangan di mana-mana, nggak cuma di Indonesia sebetulnya. Yeah. Banyak negara juga yang babak belur ya. Indonesia sebetulnya patut beruntung bahwa sejauh ini kita cukup baik melalui COVID-19. Ekonomi kita juga tidak terpuruk-puruk amat gitu ya. Bukan berarti semuanya serba beres gitu ya. Yeah. Karena kelas menengah sekarang jumlahnya makin menurun, banyak layoff di sana sini, tapi itu tidak terlepas dari perkembangan peta perdagangan dunia sebetulnya. Jadi persaingan antar negara sedemikian rupa sehingga beberapa kegiatan bisnis yang terkait dengan global supply chain itu juga menurun. Mereka melakukan layoff. Kalau sudah layoff begitu, masyarakat kan harus hitung-hitung. My basic needs harus dipenuhi dulu gitu. Seperti makan sehari-hari, utilities seperti listrik ya harus nyala dong gitu ya. Sekolah anak gitu ya. Tapi kita harapkan dengan pergantian pemerintah nanti, tanpa saya kampanye apa-apa ya, saya netral. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik sehingga masyarakat bisa earning more money, dan bisa spend lebih pada kesehatan mereka. Jadi ditanyakan Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045, saya pikir harus masyarakat juga harus tetap bersemangat ya, jangan pesimistik, selalu ada jalan, dan pemerintah juga harus konsisten untuk membimbing negara ini ke arah sana gitu. Kesehatan menjadi bagian penting di dalamnya. Setuju. Pendidikan dan kesehatan itu yang akan menentukan kualitas Indonesia Emas 2045 seperti apa. Apakah masyarakatnya itu pendidikannya mediocre gitu ya. Banyak kan mungkin tidak lulus S1 bahkan mungkin S2 lebih jarang gitu. Atau sebaliknya. Masyarakatnya tampil lebih tegap, sehat, kuat, berdaya tahan. Karena ke depan, berapa tahun ke depan itu dunia akan lebih banyak menghadapi pandemik yang macam-macam. Karena perubahan iklim ya.
So the word is so complex. The word is so complex. Tapi dengan Intibios mudah-mudahan kita bisa bantu sedikit sederhanakan masalah kesehatan. Yes. Saya bisa lihat bahwa semangat Bapak adalah menjadi part of yang lebih besar daripada itu yang kita hadapi saat ini ya. Maksudnya nggak cuma sekedar bisnis, nggak cuma sekedar tentang sehat, tapi bagaimana ini impact terhadap masa depan yang lebih baik ke depannya. Wah, saya filosofis pulang lagi dong buat Pak Iman. Saya nggak selesai tepuk tangan ini karena memang saya menemukan insight yang saya juga selama ini mencoba untuk cari gitu Pak. Gitu. Dan saya lihat Bapak juga sangat kolaboratif Intibios, bahkan mau datang ke sini ya jauh ya. Ini bagian dari mana yang kayak saya bisa lihat Intibios benar-benar punya value yang kuat untuk bisa rooted ya di masyarakat, bisa mengakar untuk melihat bahwa kesehatan bukan lagi pilihan tapi memang harus juga gitu untuk diperhatikan gitu. Dan Bapak juga tadi banyak cerita tentang kolaborasi dengan pemerintah tadi juga sektor wisata juga seperti kami di sini yang masih kecil-kecil nih Pak UMKM dan masih datang ke sini. Saya rasa memang niatnya tadi yang luhur gitu dari Intibios. Buat saya sih mungkin luhur terlalu agung ya. Terlalu agung, oke. Buat saya hal biasa sih. Saya dari kelas biasa, dari lingkungan biasa, ya trying to do something lah untuk orang lain. Gitu. Just trying to do something. Yeah. Just that simple gitu loh. Iya. Saya bisa pintar, teman-teman di Intibios bisa pintar, mungkin dengan itu bisa sejahtera, semua teman-teman di Intibios bisa sejahtera, but so what gitu loh. Kalau kita menikmatinya sendiri. Dan saya rasa Tuhan punya rencana pada masing-masing kita, nitipkan rezeki orang lain pada kita yang harus kita teruskan gitu. Nah sekarang ini Intibios mencoba meneruskan rezeki, pengetahuan dan keterampilan kita di sektor kesehatan untuk kita tularkan kepada mereka yang membutuhkan. Yes. At an affordable price. With affordable price. Kita karena ini klinik, kemudian ada misalnya di Hang Tuah, di Bandung di samping hotel, itu kelihatannya megah, tapi it's not expensive. It's not that expensive. Salah satu visi kita menyediakan layanan kesehatan yang prima, bintang 5 at affordable price. Yes. Karena kita mau menjangkau masyarakat dan masyarakat memerlukan layanan kesehatan. Nah ini cocok nyambung Pak. Memang karena kalau misalnya kita campaign untuk masyarakat sehat tapi masyarakat tidak bisa afford itu, jadi nggak terlaksana juga. Nggak tercapai. So, oke. Jadi penasaran nih. Di Intibios ada apa aja Pak? Yang bisa maksudnya dapat layanan ke masyarakat. Apa aja yang bisa masyarakat dapat dari Intibios? Sebetulnya yang kita tawarkan adalah yang juga ditawarkan oleh klinik dan lab dan farmasi yang lainnya. Cek general check up misalnya, jadi dengan dokter umum. Tapi kita juga ada dokter onkologi untuk penyakit dalam. Di 2 lokasi kalau nggak salah, di 2 outlet itu juga ada dokter yang bisa menangani cedera olahraga. Sport terapi, treatment. Cedera ya lebih ke cedera ya. Cedera fisik ya. Fisik ya, oke. Masalah otot tuh Pak berarti ya? Ya. Otot biasanya otot tulang. Ya betul. Kemudian di klinik kita juga sedang kita embed atau satukan layanan spinal yang dari Bandung. Skoliosis. Itu juga kasusnya lumayan bertambah terus tuh Pak. Skoliosis. Karena
banyak orang menghabiskan waktunya duduk main sepanjang- handphone, Iya. miring-miring. Jadi kita tawarkan itu juga gitu. Iya. Ya tentunya dengan peralatan yang mendukung seperti ada ronsen dan Iya. lain-lain. So tapi saya harus akui ke Intibio saat ini masih dalam proses mengembangkan diri, karena kita juga sambil melihat mengobservasi kebutuhan yang mendesak apa sih yang kebetulan belum ditawarkan oleh rumah sakit atau klinik yang lain. Kita coba Yes. melengkapi. Again, at least dalam pikiran saya, it is not about competing with other Each business. other ya. Ya. Tapi bagaimana menyediakan pelayanan yang lengkap kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih dengan leluasa, baik dari aspek quality, kelengkapan pemeriksaan, coverage ya, atau juga dari segi harga. Silakan pilih gitu. Jadi kita hanya nambahkan plusnya yaitu personal experience di Intibios. Personal experience. Which personal experience yang ingin dibangun Pak kira-kira? Bahwa klien, customer yang datang ke klinik itu akan dilayani secara personal. Oke. Saya ingat waktu ini zaman COVID, tapi juga setelah COVID, somehow saya datang ke sebuah klinik yang sudah terkenal lah, jaringannya juga luar biasa. Masuk, terus satpamnya bilang, oh Pak ambil nomor dulu, nanti dipanggil. Saya ambil nomor kan, duduk. Terus nomor sekian pakai toa gitu. Pakai toa ya. Pakai mikrofon. Pasien nomor sekian, terus datang duduk ke depan. Terus diminta ngisi form lagi gitu. Instead of dia bantuin ngisi saya formnya, saya dikasih form, saya diminta balik lagi dulu untuk isi lengkapi itu. Gitu. Itu menurut saya hal-hal yang mungkin rutinitas yang sebaiknya dikurangi kalau kita ingin melayani masyarakat. Make it simple, make it welcoming, instead of trying gitu loh. Ini kan kayak ngetes kesabaran orang gitu. Buat saya itu pengalaman pribadi. Datang ke Intibios, saya harapkan mungkin paralelnya barangkali datang ke Indomaret atau Alfamart ya. Saya tahu Pak, satu lagi padannya Pak. Mohon maaf nih Bang, ini kalau Bang BCA Pak. Oh iya. Yes. Itu salah ini satu. bukan waktu mempromosikan, tapi karena kalau misalnya ini ada viral kemarin Pak, karena bahkan standar keramahan itu diukurnya dari security BCA Pak. Satpam BCA. Wah, lu ramah banget deh. Ramah lu seramah Satpam BCA gitu. Jadi kayak maksudnya udah jadi tolak ukur gitu. Saya tadi Pak Bapak ceritakan tentang personal experience tadi, saya pikir langsung ini kayak datang ke BCA nih. Tapi lagi kan kita lagi dalam proses menuju ke sana. Ini kan the process of becoming gitu ya. Yes. Tidak akan selesai nih programnya. Udah kita sudah ramah semua. Ini dalam proses ya menuju ke sana. Dan kebetulan kita ada kerjasama juga dengan L Hotel. Karena buat saya kita harus kawinkan marriage pelayanan kesehatan ini dengan hospitality. Setuju Pak, saya setuju banget itu. Itu yang makanya namanya hospital kalau di luar itu Pak. Bukan sick home Pak. Ini maksudnya insight yang makanya saya penasaran rumah sakit itu kenapa enggak Indonesia tuh punya bukan rumah sakit gitu loh. Rumah sehat Pak gitu, hospital kayak atau pelayanan, karena balik lagi wah ini langsung saya membara-bara ya Pak, karena jadi konsumen rumah sakit itu enggak menyenangkan Pak. Enggak menyenangkan. Jadi kita kerjasama dengan industri hospitality. Dalam hal ini ada kerjasama dengan L Hotel. L Hotel tadi ya. L Hotel ya. Kita juga kita kerjasama dengan Kementerian Parekraf. Bahkan ya Kementerian Pariwisata ya dan Ekonomi Kreatif, kita juga ketemunya juga di Parekraf Pak. Kita sana. Di grup sama. Kita agak lucu juga kan kesehatan dengan pariwisata. Terus ya kita ingin lagi-lagi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Bisa traveling lah ke Bali, snorkeling segala macam. Tapi kalau nggak sehat buat apa? Betul. Jadi sebelum itu
mereka sakit, ya jaga dulu kesehatannya gitu. Biar tahu misalkan pas liburan ke Bali apa aja jadi pantangannya Pak ya. Atau ke Padang, kalau ke Padang lebih banyak lagi pantangannya tuh nanti. Jangan terlalu banyak ya Pak, mungkin nanti porsinya bagi 2. Happiness. Setuju Pak, happiness. Jadi ini baru saya sadar kenapa akhirnya Intibios ada di Kemenparekraf. Kita dikolaborasi dengan co-branding ya. Wonderful Indonesia ya. Kita co-branding. Nah, kita lagi bikin program nih Pak juga gimana supaya bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk branding nih Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Wah, keren nih Intibios. Baru saya tahu kenapa ada di Kemenparekraf. Karena ini bisa juga mungkin Pak. Kesehatan itu salah satu sebenarnya jadi wisata sekarang karena harusnya kita bersyukur happy kita sehat gitu. Betul. Ibaratnya bedanya adalah kalau misalkan berwisata, kita lagi dalam keadaan stres dan kita mencari wisata itu untuk mendapatkannya. Healing. Tapi sebenarnya kesehatan itu kita udah dapat, jangan sampai lu lepas supaya tidak sedih, tidak drop kondisinya. Iya, gitu. Ya itulah yang kita coba bangun ke masyarakat. Jangan mencoba berobat entah ke rumah sakit atau klinik pada saat sudah sakit. Sebaiknya preventif. Nah, dan untuk itu kita cukup aktif ya, Nuri ya, memberikan semacam pencerahan di berbagai kalangan mengenai arti pentingnya menjaga kesehatan. Kadang-kadang kita juga topiknya wabah tertentu yang sedang ramai dibicarakan gitu ya. Cabang kita di Surabaya misalnya bekerja sama erat dengan Lion Club di sana. Lion Club. Oke. Dan anggotanya juga cukup aktif kontak-kontak dengan kita menanyakan berbagai hal terkait dengan how to preserve their health. Gitu. Jadi itulah yang kita coba sebarluaskan. Wah, ini pelan-pelan gue jadi pasiennya Intibios nih. Tapi gak demam kan sekarang? Gak jadi demam sekarang kan? Belum, gak jadi demam sekarang Pak. Maksud saya tadi Pak, ya Pak bilang tadi preventif. Harusnya jangan tunggu demam dulu baru saya ke Intibios gitu. Harusnya bahkan harusnya layanan kesehatan lain harus ke arah sini juga menurut saya. Karena anak muda mungkin kalau saya lihat diri saya sendiri, jangan saya mewakili anak muda nih, tapi kalau diri saya sendiri saya melihat bahwa harusnya rumah sakit itu punya semacam klub kesehatan, klub sport harusnya. Menurut saya mereka punya gym harusnya. Mereka harusnya punya lapangan tenis atau lapangan badminton atau apalah harusnya. Supaya yang di-maintain di situ bukan menyembuhkan tapi tadi menjaga kondisi tubuh konsumen tetap prima. Harusnya gym atau sport klub lainnya itu kolerasinya kerjasamanya sama klinik kesehatan menurut saya. Gitu. Setuju. Segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan, menjaga kesehatan bukan menyembuhkan, pengobatan, bukan pengobatan, itu yang mungkin harus disinergikan. Betul Pak. Menurut saya ya. Dan termasuk misalnya ini baru rencana tapi belum saya realisasikan di klinik-klinik kita itu saya ingin ada semacam healing musik yang menenangkan. Oke. Saya rasanya sekarang belum ada ya. Saya belum pernah temukan klinik yang belum ada back soundnya gitu loh. Ya salah satu ide aja sih. Thinking out of the box gitu loh. Tapi itu bagus Pak, karena saya pernah dengar juga ada gelombang suara yang menyembuhkan. Exactly. Itu ada soothing type of music gitu ya. Kan Mas Reda juga pemusik, pemain drummer. Bapak juga tadi ngobrol-ngobrol gitaris juga. Terus ya gitulah. Apa ini sebenarnya yang bikin mau izin nih Pak? Ini kayak Bapak sangat awet muda gitu. Saya lihat ya tadi Bapak bilang kalau boleh disampaikan umur berapa sih Pak? Maaf. Izin. Tapi jangan diumumkan ya. Jadi diumumkan ya, ada lah ya. Desember ini 64 saya. 64 ya. Tapi Bapak bilang tadi jangan diumumkan ya. Tapi jangan jadi pengumuman. Jangan jadi pengumuman. Ya, di usia saya itu. Tapi saya melihat Bapak tadi pas datang kayak ketemu. Mohon maaf, bukan saya pers nih Pak ya.
Saya kira di 50-an, belum sampai ke angka segitu. Alhamdulillah kalau ada kesan ke sana. Iya, sangat-sangat seret gitu. Dan saya lihat, mohon maaf ini Pak, diboleh dilihatin Pak. Cincinnya banyak. Cincin. Kayaknya Bapak juga aktif nih kayaknya di permotoran nih Pak, saya boleh tebak ini ya. Sebetulnya saya aktif tahun-tahun 1990 sampai 1997 mungkin ya. Touring dengan Harley Davidson yang tua tapi ya bukan yang baru-baru. Dan itu sangat tahun-tahun yang sangat mengesankan yang membuat hubungan saya dengan almarhum bapak itu dekat. Oke. Tidak seperti ayah dan anak, tapi seperti sohib. Sohib, yes. Karena kalau motor dia mogok, saya juga harus berhenti bantu dia bongkar gitu ya. Begitu juga kalau motor saya tiba-tiba mogok di jalan dalam perjalanan ke Surabaya atau ke Borobudur, ya kita sama-sama berhenti gitu. Jadi ya itu salah satu hobi. Tapi mungkin filosofi yang saya coba tanamkan dalam keseharian saya adalah untuk selalu bersyukur. Mudah kita terpancing untuk melihat ke atas, mau get more and more gitu ya. Tapi siapkah kita untuk melihat ke bawah? Yang lebih sulit dari kita tuh luar biasa banyak. Dan sekarang ekonomi lagi sulit, makin banyak gitu ya. Jadi syukurilah apa yang sudah diamanatkan Tuhan pada saya, sambil mencoba membantu mereka yang bisa saya bantu. Even a smile itu adalah buat saya sih sumbangan. Dengan apa namanya tukang parkir, satpam, kalau saya bisa berikan senyum, saya berikan senyum. Saya tidak rugi 1 sen pun. Tapi senyum itu mungkin berarti buat yang melihatnya, yang menerimanya. That's for free. Yes. Saya tidak kehilangan apa-apa, kekurangan apa-apa. Tapi mungkin sedikit membuat hidup mereka yang melihat seperti satpam, tukang parkir, mungkin tukang bubur ayam dan lain-lain itu sedikit lebih, dunia masih ramah sama saya gitu loh. Does it good for all of us gitu ya. Ya itu barangkali yang sedikit membuat saya selalu bersemangat setiap bangun pagi. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesempatan untuk melek lagi, untuk do something more gitu ya hari ini gitu ya. Itu sih yang saya jalani sehari-hari yang mungkin terrefleksikan pada apa tadi kesan yang didapat oleh Mas Reda. Muda, cerah, glowing Pak. Kalau bahasa anak muda sekarang glowing Pak. Gitu. Ternyata sebenarnya resepnya gampang guys. Senyum ya. Iya. Banyak senyum ya. Coba senyumnya Ali mana tadi Ali? Iya. Semuanya senyum. Semua senyum. Coba yang nonton senyum semua. Coba yang sambil nonton juga tayang ini sambil senyum nontonnya. Pasti akan ada ya rasa bahagia ya. Itu yang mahal sebenarnya Pak. Happiness ya. Lagi-lagi happiness dan gak mahal, murah sebetulnya. Murah sebetulnya tapi murah gratis. Iya. Tapi jarang yang menyadarinya gitu. Jarang yang menyadarinya. Iya. Happiness is ya murah ya, tapi jarang kita menyadarinya. Wah. Kadang-kadang saya ketemu dengan tukang parkir, saya suka ke ATM ya. Tukang parkir, sampai tukang parkir itu apa? Pak. Selalu saya tegur, Pak, selamat pagi, gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Gitu. Tadi waktu mau pulang, ya tanya lagi, jaga kesehatan Pak. Gitu. Bukan karena saya dari Intibios, tapi kan itu kebiasaan saya aja. Gitu. Tegurlah orang-orang itu, siapapun dia, secara positif. Karena aura yang terpancar dari sana akan kembali ke kita. Gitu. Gak cuma kita yang ngasih, tapi sebenarnya kita juga get it back sebenarnya. Much more. Ya. Ketika jadi bahas filosofi ya. Iya sih Pak, karena tadi saya minum teh Pak. Pasti belumnya di dalam, boleh nambah lagi silakan Pak. Kalau ada apa mau mulai lapar Pak, ada bolu. Iya. Saya sebenarnya lebih senang dengan cerita yang seperti ini. Maksudnya saya belajar dari kepada sosok yang lebih senior atau pasti punya pengalaman lebih wise dalam melihat itu semua. Dan saya melihat itu dari Bapak. Gitu.
Again saya lihatnya dari angle yang berbeda ya. Soal pengalaman. Buat saya karena pengalaman mungkin saya banyak ya. Tapi karena saya melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin sebagian tidak perlu, sebagian terpaksa gitu ya. Mungkin pengalaman itu akan berharga kalau kita belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kekeliruan, kealpaan gitu ya. Jadi bukan the glory of the past gitu ya. Itu tidak membuat kita secara mentalitas gitu ya lebih kaya gitu. Tapi I'm just ordinary people. Saya seperti kebanyakan orang, jangan anggap saya seperti apa gitu. I'm just ordinary people. Saya hanya seorang Iman Pambagio, bukan siapa-siapa. Humble juga lagi. Oke. Kira-kira nih Pak, saya juga lihat tadi aktif dengan sering aktif di hobi juga, itu mungkin cukup membantu juga ya, menyumbang apa istilahnya, kalau orang cari, anak muda sekarang bilangnya work life balance gitu Pak. Bapak mungkin apakah ada pesan-pesan nggak buat anak muda zaman now nih, apalagi generasi Z? Kalau sekarang Pak, saya udah cukup tua nih, milenial, udah yang termasuk udah tua nih. Ini generasi Z ya Pak, karena work life balance, maunya healing semacam. Mungkin dari Bapak kita bisa belajar sesuatu, apa punya kata-kata hari ini untuk mereka? Wow, silakan Pak. Saya coba menyederhanakan hal yang sebetulnya cukup kompleks ya. Tapi mungkin tagline saya terutama adalah sehat itu murah. Ketika kita mulai mengalami gangguan kesehatan itu jadi mahal gitu. Jadi jagalah kesehatan itu. Bagaimana menjaganya? Ya lakukanlah banyak gerak gitu ya. Jangan terus terpaku di screen laptop atau gadget Anda. Bersosiasilah, bertegur sapa dengan kiri kanan. Karena itu ikut mendukung kesehatan mental kita gitu. Jadi sekali lagi sehat itu sebetulnya murah. Sebagian malah gratis. Tapi begitu mulai sakit itu mahal gitu ya. Jadi teman-teman terutama yang generasi muda yang akan menyongsong Indonesia masa depan dengan tantangan yang luar biasa, climate change dan mungkin fragmented world ya. Dari aspek geopolitik. Daya tahan mental tubuh generasi muda itu sangat diperlukan dan itu harus dipupuk dari sekarang gitu ya. Again, sehat itu murah, sakit itu mahal. Saya kira itu pesan saya yang mungkin sederhana dan bisa direnungkan dulu deh, cocok apa tidak. Saya lagi nih memang. Sebenarnya saya ini udah berapa menit kita nih? Udah 1 jam? Belum? Oh oke, masih ada waktu sebenarnya Pak. Jadi saya sebenarnya gak mau berpisah terlalu cepat nih Pak. Sama saya bisa melihat tadi Bapak punya banyak pengalaman juga. Kalau boleh sedikit bahas tentang sebuah pengalaman yang mungkin menurut Bapak sangat insightful. Karena di sini kalau izin saya mau bacakan ya Pak, di CV-nya sudah pernah jadi atas perdagangan apa ya, izin tahun 2001 sampai 2005 2005 4 tahun gitu, dan Director of Asian Cooperation juga gitu, Director of Regional Cooperation dari 2007 sampai 2010, Director for General Affairs and Public Relations juga di Kementerian Perdagangan ya. Gitu. Kayaknya Bapak tuh sebenarnya gudang ilmu harusnya. Nanti saya pengen tanya nih Pak, kiat-kiatnya kira-kira dalam menjalankan karir sebenarnya gitu, atau kesuksesan yang Bapak dapatkan sekarang. Pertama adalah pastinya tanggung jawab ya. Kalau saya diserahkan sebuah tugas, saya harus mempertanggungjawabkan itu. Yang kedua, tidak semua tugas yang diamanatkan ke saya itu sudah saya kuasai sebelumnya.
apalagi yang sudah saya kuasai basic-basicnya, itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi saya mencoba untuk selalu menyusun faktor-faktor dalam setiap tugas. Meaning begini, persoalan yang kita hadapi dalam tugas ya, misalnya tugas negosiasi lah, perundingan dengan negara lain. Perundingan perdagangan itu ada masalah tarif, ada masalah investasi, ada rules of origin, macam-macam, custom procedures. Itu kita harus tata dulu gitu. Supaya kita dapat gambarannya. Jadi dari helikopter view-nya seperti apa. Karena kalau kita langsung masuk ke detail, kita akan get lost in translation gitu. Kita akan kayak masuk laut, tengah laut langsung nyemplung. You get lost gitu. Tapi cobalah memulai sesuatu itu memahami di overall picture-nya seperti apa. Konturnya sebuah tantangan itu seperti apa. Dari sana you go step by step gitu. Hal yang mungkin bisa segera ditangani, mungkin bisa segera diselesaikan. Tapi ada kalanya karena berbagai banyak tantangan, faktor yang harus diselesaikan, kita juga harus prioritaskan sektor atau faktor mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Kemungkinan satu faktor itu selesai, faktor yang lain ikut selesai gitu. Karena ada, bukan hanya sekarang tapi juga zaman saya dulu masih aktif, itu banyak teman-teman yang berpikir campur ya. Nggak bisa memilah-milah masalahnya ada di mana. Mana sebab, mana akibat jadi campur baur. Iya betul. Ini harus ditata pelan-pelan. Mungkin dengan kemajuan AI saat ini lebih mudah sebetulnya teman-teman. So generasi muda sekarang sebetulnya harusnya jauh lebih pintar dari kami yang angkatan kolonial gitu. Dan ya untuk bisa mendalami itu semua ya harus sehat. Ya kembali lagi ke situ. Lagi sehat. Sehat lagi. Itu menjadi bagian yang paling utama. Bukan pilihan. Do everything apapun planningnya nggak sehat, nggak jadi apa-apa. Jadi sehat itu bukan added value. Itu requirements. Sehat is not added value, it's a requirement. Makanya kalau di wawancara kerja ada sehat jasmani ya Pak. Ada lagi Pak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Saya masih ada waktu, silakan. Mungkin tidak ada kaitan dengan Intibios, tapi ini kunjungan saya pertama ke Indonesia Artisanty, Sila. Saya sangat-sangat menghargai rintisan usaha ini. Karena ini salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia. Tidak semua negara punya bahan baku teh sebetulnya. Di Indonesia kan sangat beragam bahkan ya. Jadi saya pikir sudah waktunya, mungkin sudah terlambat. Mestinya dulu. Tapi tidak ada salahnya untuk memulainya lagi. Untuk lebih mempopulerkan konsumsi teh, terutama yang berasal dari negeri kita sendiri, dari tanah air kita sendiri. Karena menurut saya teh lebih sehat daripada kopi, menurut saya. Tapi kalau saya lihat di YouTube kan, teh bagus untuk jantung segala macam. Ini mudah-mudahan Indonesia Artisanty ini, Indonesian House Sila itu bisa educate people lah. Pak. Teh ini sehat tuh sebetulnya. Menurut saya sih, saya peminum teh. Setiap hari saya minum teh. Itu cukup membantu untuk meredakan pikiran saya yang kusut. Ini seperti healing gitu. Jadi selesai olahraga, misalnya sore hari sebelum maghrib saya minum air putih, tapi sebagian lagi saya harus minum teh. Jadi saya sangat appreciate usaha Mas Reda di sini bersama teman-teman untuk membangun rumah teh Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin dikenal, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang appreciate apa yang diberikan oleh Ibu Pertiwi dalam bentuk teh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Imar. Dan lagi Bapak ya. Wah, saya sebenarnya nggak mau cepat selesai ya guys. Cuman kayaknya saya akan ada ngobrol di belakang layar ini untuk kasih advice bisnis ya, gitu. Advice tentang apalagi
negosiasi, diplomasi, wah Bapak ini pasti udah juaranya nih. Mungkin nanti kita undang tapi sebagai pengalamannya di atas ya. Topik yang lain. Di topik yang lainnya Pak ya. Oke. Pak Iman Pambagio. Pak Iman Pambagio, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas waktunya, dan semoga bisa dengan Bapak bisa membawa Intibios mencapai visi misinya tadi. Amin. Untuk tadi membuat masyarakat Indonesia semakin lebih sehat ya, bukan nunggu sakit ya. Gitu, dan sehat guys ini bisa dijadikan wisata gitu ya. Maksudnya kita tuh sudah berwisata sejak kita sudah sehat gitu. Jangan sampai nanti ketika kita berwisata malah jadi sakit gitu ya karena tidak siap dan segala macamnya. Dan yang pasti adalah sehat itu murah gitu, sakit mahal. Dan yang paling penting ini juga saya belajar dari Bapak, satu harus responsibel, bertanggung jawab dan bersyukur, ya kan, bertanggung jawab dan bersyukur bahwa kesehatan sudah diberikan, kamu juga harus jaga gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga kita harus menguasai medan, kalau misalnya menguasai topik atau menguasai sekeliling kita sebelum mulai action, berarti harus ada preparation sebelumnya. Betul. Dan juga one by one and focus. Kalau Bapak bilang tadi jangan sampai nanti ada planning jangan sampai diganti tapi ya adaptasi boleh, ganti jangan gitu. Dan sehatlah terus supaya kita bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah akhir pembicaraan saya dengan Pak Iman. Sangat daging semua, malah jadi filosofis ya. Dan saya berdoa semoga bersama Intibios ya kita bisa menjadi lebih sehat dan menjadi lebih happy datang ke suatu tempat yang berhubungan dengan kesehatan dengan suasana hati yang menyenangkan juga dan nyaman gitu. Dan sampai ketemu di Silaturasa episode selanjutnya yang akan selalu tayang di jam 7 malam. Buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan Sila, jangan sungkan untuk langsung hubungi admin kita dan produser kita sekaligus itu ya sebagai kolaborator kita untuk bisa berkolaborasi bersama kita dan sama-sama kita mempromosikan ya. Dan demikian dari saya Reda dan Pak Iman. Sampai bertemu di Silaturasa selanjutnya, setiap cerita istimewa. Bye bye.